Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Kulsum, NIM 1231111930031. Di sini saya merupakan salah satu anggota kelompok satu dari mata kuliah Etika Dakwah. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan etika dakwah dengan ilmu lain dan tantangan penerapan nilai-nilai etika dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan etika dakwah dengan ilmu lain. Etika dakwah dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang penilaian-penilaian mengenai baik buruknya seorang dai dalam berdakwah di depan mat'unya. Jadi, ilmu etika dakwah itu mempelajari tentang bisa disebut sebagai alat untuk menilai bagaimana caranya seorang dai itu dapat bersikap baik di depan para mar'unya. Nah, hubungan etika dakwah dengan ilmu lain itu yang dimaksud di sini merupakan etika dakwah dapat dijelaskan tidak hanya secara singkat saja, tetapi etika dakwah juga dapat dijelaskan melalui ilmu-ilmu yang masih serumpun dengan ilmu etika dakwah. Misalnya, metodologi dakwah, filsafat dakwah, sejarah dakwah, dan ilmu dakwah. Oke, kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama, hubungan ilmu etika dakwah dengan metodologi dakwah. Keduanya dapat mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dapat mengisyaratkan bahwa metode dakwah dalam pengimplementasiannya keduanya memerlukan beberapa pertimbangan, mulai dari efek, hasil, maupun akibat yang dihasilkan oleh ilmu metode dakwah. Yang selanjutnya kita beranjak kepada hubungan ilmu etika dakwah dengan ilmu filsafat dakwah. Keberadaan ilmu etika dakwah yang hidup berdampingan dengan ilmu filsafat dakwah itu mengisyaratkan keberadaan kedua ilmu tersebut dan serta mempertegas dan memperjelas fungsi filsafat dakwah yang pada dasarnya dikenal sebagai ilmu yang bersifat kritis, radik, dan menyeluruh. Ilmu etika dakwah itu merupakan salah satu ilmu yang pendekatannya menggunakan pendekatan kritis, sehingga kebenaran dalam berfilsafat menjadi relatif untuk menerima argumen-argumen yang lebih kuat dibandingkan dengan ilmu yang lain. Yang selanjutnya yakni hubungan ilmu etika dakwah dengan ilmu sejarah dakwah. Kita semua sudah mengetahui bahwasannya semua ilmu itu tidak lepas dari sejarah. Jadi, ilmu sejarah itu merupakan sumber rujukan bagi setiap ilmu pengetahuan dan tidak lupa dengan ilmu etika dakwah yang berasal dari sejarah dakwah. Kegagalan maupun keberhasilan dalam dakwah itu dapat kita lihat, kita dapat cermati melalui kajian literatur, dan kita juga dapat melihatnya secara langsung, menganalisis antara keberhasilan dan kegagalan dalam berdakwah. Yang selanjutnya kita berlanjut ke hubungan ilmu etika dakwah dengan ilmu dakwah. Ilmu etika dakwah dengan ilmu dakwah yaitu merupakan ilmu yang berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain, yang dapat meningkatkan derajat kedua ilmu tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pemikiran yang bernuansa ilmiah yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Ya, selanjutnya, tantangan penerapan nilai-nilai etika dakwah. Masyarakat zaman sekarang itu banyak yang beranggapan bahwasannya seorang dai, seorang pendakwah itu merupakan seseorang yang menjadi contoh yang baik, yang menjadi pendorong ataupun pengusung moral baik maupun kebajikan untuk masyarakat, untuk mat'u. Tetapi pemikiran masyarakat yang beranggapan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, secara tidak langsung menjadikan seorang dai itu memiliki sifat profesionalitas yang akan melekat pada diri seorang dai.
dan menjadikan karakteristik seorang dai secara umum dan menyeluruh. Nah, kecakapan yang dimiliki seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah dalam bentuknya, pengemasan penyampaiannya, dan isinya akan menjadi salah satu bentuk yang dapat mencerminkan kualitas yang dimiliki oleh seorang dai tersebut. Yang selanjutnya, di dalam keadaan yang seperti ini, dalam bayang-bayang pandemi itu merupakan suatu tantangan bagi seorang pendakwah karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mengharuskan kita bekerja di rumah, belajar di rumah, menghindari kerumunan, dan sedikit kegiatan-kegiatan di luar. Dengan itu maka merupakan salah satu kesempatan untuk para dai berkembang melalui media-media sosial yang sudah canggih pada sekarang ini. Dai-dai muda harus melek akan teknologi yang ada dan dalam penyampaiannya itu tetap eksis di dalam dunia dakwah meskipun di masa pandemi seperti ini. Pada dasarnya, seorang dai itu merupakan wayang yang dijalankan oleh para manajernya masing-masing. Seperti halnya para dai yang berdakwah di televisi, itu tidak sepenuhnya serta-merta keinginan seorang dai, tetapi yang berperan penting di dalamnya adalah sebuah tim yang berusaha untuk mensukseskan acara dakwah seorang dai tersebut. Nah, di sini dai merupakan seseorang yang menjadi penyampai materi yang sudah disediakan oleh tim kreatif. Seorang dai harus melaksanakan perannya secara profesional sesuai arahan tim kreatif. Di dalam penyampaiannya yang secara tidak langsung bertemu dengan para mat'u, melainkan melalui tag video ataupun siaran langsung di salah satu stasiun televisi maupun media yang lain, seorang dai tidak boleh meninggalkan etika-etika dakwah yang sudah ada. Tidak boleh seorang dai meninggalkan etika dakwah itu dalam keadaan apapun, karena dengan cara penyampaiannya dai tersebut itu mencerminkan dari sikap perilaku dari seorang dai tersebut. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan cukup itu. Terima kasih sudah membaca dan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi teman-teman lagi dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan, dan tetap mengeksiskan dakwah meskipun kita berada di dalam bayang-bayang pandemi. Karena apa? Karena kita adalah seorang pemuda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, agama, dan negara. Yang pastinya kita juga harus memiliki ilmu bekal untuk memegang alih kekuasaan orang-orang yang sudah notabene-nya sudah harus berganti ke generasi kita yang masih muda. Kita bisa berdakwah melalui media sosial kita masing-masing. Misalnya, kita membuat quotes melalui story WA, story Instagram, terus kita juga bisa membuat pamflet-pamflet untuk kita posting di dalam Instagram kita masing-masing maupun Facebook kita masing-masing. Itu. Karena di dalam zaman yang sekarang ini, yang media sudah canggih, kita harus dipaksa melek akan teknologi. Dan tentunya kita dalam berdakwah melalui media sosial itu tidak lupa akan etika-etika dakwah yang ada. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Ketika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam perkuliahan. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membaca dan belajar bersama. Semoga sukses.